Menikah dengan lelaki berlatar belakang keluarga yang keras dan sangat percaya hal-hal mistis membuat Rida akhirnya harus menjadi janda muda dengan satu anak karena kecerobohan suaminya sendiri. Selama ditinggal mati oleh suaminya, bukannya bisa tenang menjalani hidup, Rida dan putrinya malah diteror berbagai arwah dan makhluk-makhluk halus yang menyeramkan. Bahkan mereka berdua hampir saja tewas oleh mayat hidup dari suaminya sendiri. Merasa terancam dan tidak akan bertahan lebih lama lagi, Rida akhirnya mencari bantuan. Namun meski bantuan sudah ditemukan, Rida dan Sally tetap saja diteror oleh mayat hidup suaminya. Rida tentu saja semakin bingung dan heran mengapa bisa sampai seperti itu. Apakah yang membuat suaminya sampai bisa menjadi mayat hidup? Apakah semua ini ada hubungannya dengan sepak terjang keluarga mendiang suaminya selama hidup? Dan mampukah dia lepas dari lingkaran gaib yang sangat berbahaya itu? Sebelum berlanjut ke ceritanya, saya mau menyapa teman-teman semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Sehat? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebuah kisah dari bumi Kalimantan, Minyak Bintang, yang ditulis oleh Neno Christian Dinelis dan Tatar Kahuripan akan membacakan kisahnya untuk teman-teman semua. Inilah kisah selengkapnya. Di jalan yang cukup sepi, yang lumayan jauh dari perkampungan, tampak 3 orang pemuda berwajah sangar berjalan dengan tergesa-gesa. Ketiganya nampak berpeluhan dan kepanasan sebab saat itu matahari sedang bersinar terik. Bahkan semakin lama terik matahari semakin terasa membakar kulit mereka yang hitam dan bertato. Mungkin itu penyebab mereka sekarang terlihat semakin serius dan garang. Awalnya memang tak ada yang tahu mengapa ketiga sosok pemuda sangar itu terlihat terburu-buru seperti itu. Namun ketika mereka kini tiba-tiba berbelok dan menerobos masuk ke dalam sebuah rumah yang kecil dan sederhana, semuanya jadi jelas kalau ketiganya itu ternyata mempunyai misi yang jahat. Ketiganya ternyata adalah para preman brutal yang sengaja disewa oleh seseorang untuk menagih hutang dengan cara yang tak manusiawi. Jadi sudah dapat dibayangkan apa yang akan mereka lakukan sekarang terhadap korbannya. "Hei, kamu yang bernama Ropidoy kan?" tanya salah seorang dari mereka yang mempunyai tato ular di lehernya. Iya, saya adalah Ropi. Kalian ini siapa?" "Kami mau menagih hutang, cepat bayar," bentak preman kedua yang mempunyai tato buaya di pundaknya dengan suara menggelegar keras. Bahkan tak ampun lagi, ia segera menarik dan menyeret Ropi keluar seperti anjing. "Tunggu, kalian ini siapa?" Ropi menggigil ketakutan. "Kamu tak perlu tahu kami ini siapa. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa kamu harus segera lunasi utang kamu sama Ibu Riantarini sekarang juga. Paham?" Tapi uang saya masih belum cukup, Bang. Karena sekarang istri saya tengah hamil tua, jadi saya harus nabung juga untuk biaya-biayanya melahirkan nanti. "Sontoloyo, memangnya kami peduli, ha? Pokoknya sekarang juga cepat bayar seluruh hutang kamu jika tak ingin menyesal." "Saya minta waktu seminggu lagi, Bang." Buak! Sebuah bogem mentah mendarat di pelipis Ropi. "Enak saja minta tempo segala. Pokoknya kamu harus bayar sekarang, atau kamu mau kami hajar sampai mati ya." Ampun, Bang," rengek Ropi. "Saya janji pasti akan lunasi, tapi..." Buk! Lagi-lagi si Ropi dihajar hingga tersungkur dan berguling-guling tak karuan. "Tidak ada tapi-tapian, pokoknya cepat bayar," hardik para preman tadi dengan marah. "Ampun, Bang, uang saya masih belum cukup. Dan itu pun tadi sedang dibawa istri saya ke pasar untuk membeli perlengkapan buat calon bayi keaminan." "Halah, alasan saja kamu ini.
Benar-benar mau mampus rupanya ya. Potong mereka cepat-cepat. Teman-teman, cepat kalian geledah isi rumahnya. Setelah itu bakar saja semuanya, sambungnya sambil menendang kaki Ropi agar tak bisa bergerak lagi. Ampun, saya mohon jangan bakar rumah kami. Kasihanilah kami, Bang. Jerit Ropi memelas, namun para preman tadi sama sekali tak peduli. Malahan mereka semakin kejam menyiksanya. Buk, bak, buk, ampun. Lalu setelah puas menggeledah isi rumah serta membawa apa saja yang dianggap berharga, mereka segera membakar rumah Ropi yang kecil dan sederhana itu dengan tanpa mengenal belas kasihan. Bahkan sebelum pergi, mereka sempat-sempatnya pula membacok tubuh Ropi. Mendapat perlakuan seperti itu, jelas Ropi menjadi kelojotan kesakitan dan terus berusaha menjauhi kobaran api yang hampir saja menyambar tubuhnya. Tapi beruntungnya dia, sebab tepat saat Ropi akan kehilangan kesadarannya, beberapa menit kemudian Pinka Kumala, istrinya Ropi, muncul. Kedatangannya ini ditemani oleh salah seorang keponakannya yang bernama Andri. Jadi sudah pasti dapat dibayangkan kepanikan seperti apa yang sedang mereka rasakan sekarang. Ya, di sisi lain, sang suami sedang sekarat dan harus segera diselamatkan, dan di sisi yang lainnya lagi, rumah mereka kini perlahan mulai hancur dalam kobaran api yang dahsyat. Kita harus gimana ini, Tante? Tanya Andri, panik sembari mulai menangis histeris. Cepat kamu panggil warga desa yang rumahnya agak dekat dari sini, biar Tante yang akan mencoba menarik pamanmu menjauh dari kobaran api, sahut Pinka dengan cepat. Namun masih berusaha tenang dan tegar. Ini adalah suatu hal yang luar biasa untuk seorang wanita yang tengah hamil tua seperti dia. Cepatlah Rifki, sentaknya lagi karena sang ponakan terlihat masih belum beranjak juga. Iya Tante, sahut Rifki tergagap dan langsung berlari untuk pergi memanggil warga sekitar. Beberapa puluh menit berlalu, tepat saat para warga mulai berbondong-bondong datang, rumah mereka kini sudah hanya tersisa puing-puing saja. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain hanya cepat-cepat berusaha menyelamatkan nyawa Ropi. Rumah kalian sudah tak bisa terselamatkan lagi. Sekarang kita sebaiknya cepat-cepat membawa suamimu ke rumah sakit, ucap salah seorang warga yang ternyata adalah para aparat desa mereka sendiri. Tapi rumah sakitnya jauh sekali, Pak. Apa tidak sebaiknya kita bawa saja dulu ke rumah si Datuk Bayu Aji saja? Celetuk salah seorang warga yang lain memberikan ide yang sama sekali tak terduga oleh Pinka, Andri maupun Pak Kades yang baru saja tiba. Memangnya Datuk Bayu Aji bisa apa? Tanya Pak Kades dengan bingung. Beliau itu dukun yang hebat. Dia punya ramuan yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit dengan waktu yang sangat cepat. Tapi luka Ropi ini sangat parah. Salah-salah nyawanya bisa tak tertolong lagi. Sudahlah Pak Kades, sebaiknya kita bawa saja ke rumah Datuk Bayu Aji. Percayalah sama saya, beliau pasti mau menolongnya. Baiklah, tak salah juga untuk mencoba. Bagaimana Bu Pinka? Apakah kita akan membawa suamimu ke sana? Ya ayo kita bawa suami saya ke sana. Lagi pula saya yakin kalau suami saya ini tidak akan sempat dibawa ke rumah sakit, sahut Pinka segera. Rupanya ia tertarik pula atas saran salah seorang warga tadi. Kalau begitu kita tunggu apa lagi? Ayo kita bawa Ropi sekarang. Iya ayo. Lalu beberapa saat kemudian keputusan mereka ternyata tidak sia-sia karena sang Datuk menyatakan kesanggupannya untuk menyelamatkan nyawa si Ropi. Sebaiknya kalian semua tunggu di luar saja. Cukup istri dan salah satu kerabatnya saja yang ikut masuk, ucap sang Datuk tegas sembari mengambil dan membopong tubuh Ropi seorang diri. Memangnya kenapa Datuk? Celetuk Pak Kepala Desa dengan bingung. Keadaan suaminya ini benar-benar gawat. Jadi saya mohon partisipasi kalian semua untuk menyerahkan sepenuhnya dalam penanganan saya. Iya, baiklah Datuk. Lalu setelah menunggu beberapa menit dan juga setelah membersihkan semua luka yang ada di tubuh Ropi, sang Datuk akhirnya duduk bersila dengan raut wajah yang tiba-tiba murung dan sedih. Kenapa Datuk? Apakah suami saya bisa diselamatkan? Tanya Pinka bingung dan berurai air mata.
Sebelumnya saya minta maaf karena harus jujur sama kalian. Apa maksud Datuk? Nak Pinka, perlu kamu tahu kalau suamimu ini sebenarnya tak akan tertolong lagi. Lukanya terlalu parah dan terlalu banyak mengeluarkan darah. Dalam beberapa menit ke depan ia pasti akan meninggal. Astaga, Pekik Pinka histeris dan segera terkulai di pangkuan ponakannya Andri. Tolonglah Datuk, lakukan sesuatu agar om saya sembuh. Kasihan tante saya ini, ucap Andri memohon. Mendengar permohonan itu dan juga karena melihat keadaan Pinka, akhirnya Datuk Bayu Aji tersentuh perasaannya. Ia kini mulai memikirkan sebuah cara yang tepat untuk menyelamatkan nyawa Rofi. Jadi begini, suruh dulu semua warga yang di luar sana pulang. Setelah itu saya akan memberitahukan sebuah rahasia besar kepada kalian, ucap sang Datuk akhirnya. Apa itu Datuk? Desak Andri penasaran sambil terus memeluk Pinka yang saat itu masih tak sadarkan diri. Simpan dulu pertanyaanmu. Sebaiknya kamu suruh saja para warga itu pulang, sebab saya tak bisa melakukan apapun bila ada mereka. Baiklah Datuk, angguk Andri patuh dan buru-buru melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang Datuk tadi. Ting, ting, ting. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 3 sore. Keadaan di rumah Datuk Bayu Aji kini benar-benar sepi dan tenang tanpa satupun warga yang ada di sana. Ya, semua warga benar-benar tak ada yang bertahan. Nampaknya tak ada satupun yang berani membantah permintaan sang Datuk untuk jangan mengganggu kegiatannya dalam mengobati seorang pasien. Bagaimana Andri? Apakah semua benar-benar aman? Aman Datuk, semua warga telah pulang. Bagus, sekarang kamu panggil Pinka ke sini. Kita akan mulai ritual penyembuhannya. Baik Datuk. Lalu setelah beberapa saat saling diam, akhirnya si Datuk Bayu Aji mulai memberitahukan ritual apa yang akan mereka lakukan sekarang. Nak Pinka dan Andri, sebenarnya saya hampir tak berani melakukan ritual ini, sebab ritual ini sangat langka dan berbahaya. Terlebih karena Naropi ini sesungguhnya sebentar lagi akan meninggal. Namun karena saya kasihan dengan kalian, maka saya terpaksa melakukan ini semua. Jadi pesan saya, setelah ritual ini selesai, kalian harus bersumpah untuk menjaga semua rahasia ini. Apa kalian paham? Iya Datuk, kami paham. Bagus. Jadi ritual ini adalah ritual untuk membuat Ropi tak jadi mati. Hah? Maksud Datuk gimana? Saya nanti akan memberikannya minyak bintang. Minyak bintang? Benar. Astaga. Pinka dan Andri segera melongo tak percaya bahwa mereka sempat saling pandang dan kembali melongo seperti orang yang baru saja melihat penampakan. Saya tahu kalian pasti tidak akan percaya begitu saja, tapi semuanya akan saya jelaskan setelah saya berikan minyak bintang itu kepada suamimu, ucap sang Datuk kemudian sembari mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi minyak berwarna hitam kecoklatan. Apa itu minyak bintangnya Datuk? Iya, ini adalah minyak bintang level 1. Ini level tertinggi dari 2 level di bawahnya. Nah, jelasnya adalah level 1 ini khusus untuk menghidupkan kembali orang yang sedang sekarat. Astaga Tuhan, apakah ini benar-benar kenyataan? Saya kira ini cuma mitos saja. Ini kenyataan dan ini bukan hanya sekedar mitos. Kita lihat saja tengah malam nanti. Bila bintang-bintang di langit mulai bermunculan, saat itu pula minyak bintang ini akan mulai bekerja. Oh ya, benar-benar dahsyat, sentak Pinka dan Andri dengan kagum. Tapi apakah semua ini ada syarat dan pantangannya Datuk? Tentu, tapi itu akan saya katakan nanti. Sekarang kita mulai saja ritualnya, sebab waktu kita terbatas. Iya, baiklah Datuk. Proses ritual segera dimulai. Suasana kini benar-benar tegang dan mencekam, dan Datuk Bayu Aji terlihat mulai mengolesi sedikit demi sedikit tubuh Ropi dengan minyak bintang tadi, terutama pada bagian luka dan memarnya. Sepintas ritualnya terlihat sederhana saja, dan dalam hitungan menit ritual itu juga kini sudah selesai. Jadi Pinka dan ponakannya sempat merasa sedikit tidak percaya akan kemampuan minyak bintang tersebut.
Jangan khawatir Napingka, semuanya akan baik-baik saja. Yakin saja suamimu ini akan sehat kembali, ucap Datuk Bayu Aji perlahan ketika melihat rona ketidakpercayaan dari wajah Pinka dan Andri. Semudah itukah Datuk? Iya, sebab kekuatan minyak bintang ini sangat dahsyat dan tak ada duanya di dunia ini. Begitukah? Tentu saja. Nah sekarang mari kita keluar, biarkan minyak bintang itu bekerja. Tukas si Datuk Bayu Aji kemudian sembari menggiring kedua orang yang masih diliputi rasa tak percaya itu menuju ke ruang tengah. Beberapa jam kemudian, hari kini sudah mulai beranjak malam. Suasana sepi dan mencengkam pun segera menyelimuti rumah Datuk Bayu Aji. Maaf Datuk, apakah semua ini berhasil? Tanya Pinka pelan memecah keheningan serta kebisuan di antara mereka. Sebenarnya ini adalah pertama kali saya mencoba minyak itu. Jadi saya pun tak tahu kapankah hasilnya akan muncul. Hah? Baru pertama kali? Benar, tapi saya yakin akan kekuatan dan keberhasilannya. Tapi, nah Pinka, semua ilmu gaib itu entah yang berupa minyak, mantra maupun senjata dan benda-benda pusaka, semuanya harus diyakini kekuatannya. Itulah kunci keberhasilan semua jenis ilmu gaib jenis apapun. Iya Datuk benar, tapi jujur saja saya tak pernah berurusan dengan hal-hal gaib seperti ini. Nah kalau begitu sabar dan yakini saja ya. Lagian ngomong-ngomong malam ini sangat cerah sekali. Jadi tunggu saja hingga bintang-bintang mulai bermunculan. Saat itu suami kamu pasti akan menemui kita ke sini. Tapi Datuk, apakah suami saya nanti benar-benar hidup atau cuma hanya jadi mayat hidup? Dia benar-benar hidup, percayalah. Tak akan ada yang berubah dengan dirinya. Semua akan baik-baik saja. Bahkan semua ingatannya tetap seperti sebelumnya. Hanya saja dia tak tahu kalau dirinya tadi hampir saja mati. Maka sebaiknya jangan katakan yang sebenarnya. Katakan saja kalau dia habis koma. Terus bagaimana dengan luka-lukanya? Semua akan hilang tanpa bekas, bahkan tulang-tulangnya yang patah tadi akan tersambung kembali. Astaga, itu luar biasa sekali. Rasa-rasanya saya masih belum bisa menerima semua ini dengan akal sehat. Itulah kekuatan mistik. Oh ya, sebaiknya kita bersiap, sebab saya merasakan kalau minyak bintang itu sedang bekerja. Sebaiknya kita diam dulu agar menciptakan suasana tenang. Tukas Datuk Bayu sembari tersenyum simpul, dan benar saja apa yang dikatakan oleh sang Datuk tadi akhirnya terbukti karena beberapa puluh menit kemudian setelah suara-suara gaduh dari dalam kamar, tiba-tiba sesosok pria keluar dari sana sambil tersenyum lebar ke arah Pinka, Andri, dan Datuk Bayu Aji. Paman Ropi, sentak Andri akhirnya sambil melongo tak percaya. Andri, Pinka, berapa lama aku pingsan? Kok kalian semua pada bengong gitu sih? Tanya sang pria tadi yang tak lain adalah Ropi. Ia benar-benar terlihat segar bugar dan seolah-olah tak ada sesuatu yang gawat habis menimpanya. Awalnya semua yang ada di situ terdiam dan masih melongo tak percaya. Namun setelah Ropi kembali bertanya dan merasa heran dengan sikap mereka terhadapnya, akhirnya Pinka sendiri yang langsung menghambur ke pelukan suaminya. Syukurlah kamu sudah sehat kembali, ucap Pinka sambil terisak dalam pelukan Ropi. Iya, aku sudah sehat kembali, kalian tenang saja. Setelah acara haru biru mereka selesai dan juga setelah saling menceritakan kembali apa yang sudah terjadi, akhirnya Ropi mulai buka suara tentang semua yang baru ia alami tadi. Jadi saya tak jadi mati karena kekuatan mistik minyak bintang. Benar, tapi kamu tenang saja, itu tidak akan berpengaruh apa-apa buat kalian, sahut Datuk Bayu Aji dengan yakin. Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan Datuk? Kalian harus pindah dari kampung ini dan seperti yang sudah saya bilang tadi, jaga semua rahasia ini dan jangan pernah sekalipun melanggar pantangan dari minyak bintang itu. Oh tentu saja Datuk, kami pasti akan selalu mengingatnya. Bagus, saya pegang kata-kata kalian. Ingat, sekali saja minyak bintang yang saya bagikan untuk kalian itu disalahgunakan, maka akibatnya akan buruk dan sangat berbahaya. Iya Datuk, Datuk tenang saja, kami akan menjaga minyak bintang yang Datuk berikan ini dengan sungguh-sungguh. Bagus, saya percaya dengan kalian.
Angguk sang datuk sambil termangut-mangut puas. Ya, tampang 3 orang yang ada di hadapan sang datuk ini memang bisa dipercaya, tapi hati manusia tidaklah ada yang tahu, sebab tanpa sepengetahuan Ropi, Pingka maupun Datuk Bayu Aji, Andri punya niat terselubung dalam hatinya. Entah niat apakah itu, namun yang pastinya ia sering terlihat melirik ke arah botol kecil berisi minyak bintang yang ada di tangan pamannya. Hari itu di sebuah desa yang jauh di pedalaman yang masih masuk wilayah Kecamatan Dusun Puga, Kabupaten Barito Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Maret 2014, seorang pria yang bernama lengkap Pebi Nugroho nampak marah, murung dan lesu. Tak biasanya ia seperti ini, sebab ia adalah termasuk seorang pria yang periang dan suka bercanda. Rida Hayati, sang istri pun cukup heran melihat tingkah suaminya ini, sebab sudah hampir 5 tahun menikah, baru kali ini ia melihat suaminya seperti itu. Kalau ada masalah, sebaiknya kakak ceritakan saja, ucap Rida, mengingatkan ketika dirinya dan sang suami sedang duduk di serambi depan sambil memperhatikan putri mereka, Sally Violet, yang masih berusia 4 tahun, bermain sepeda dengan sangat lucunya. Tidak ada masalah kok, cuma aku kasihan sama para pekerja PT Yaru Jaya Utama, sahut Pebi akhirnya membeberkan jawaban mengapa ia bisa seperti itu. Mereka kenapa? Apa mereka didemo oleh masa lagi? Iya, ini sudah untuk yang kesekian kalinya, dan agak keterlaluan pula sebab seluruh truk pengangkut batu bara dilarang beroperasi. Kak Pebi kenapa tidak melamar ke tempat lain saja? Kenapa sih masih mau bekerja jadi security di perusahaan yang sedang banyak masalahnya itu? Aduh, adek kan tahu kalau gaji security di PT itu sangat besar. Jadi itulah alasannya aku masih mau bertahan di sana. Tapi gaji besar itu kan tidak selamanya, dan juga hampir tidak seimbang dengan pekerjaan kakak yang setiap saat mempertaruhkan nyawa demi menenangkan masa. Memang sih, tapi aku masih butuh pekerjaan itu, dan pihak perusahaan juga masih butuh tenagaku sebagai keamanan mereka. Aduh kak, apa untungnya sih buat kakak? Lagian masyarakat yang mendemo itu sebagian besarnya masih warga desa dan sanak keluarga kita sendiri. Jadi apa gunanya kakak akhirnya mempermasalahkan dengan mereka hanya karena membela perusahaan milik orang lain? Aku ini security perusahaan, jadi sudah sepantasnya aku menjaga keamanan perusahaan dan menentang siapapun yang membuat masalah dengan orang-orang PT itu. Iya, tapi seharusnya kakak juga melihat akar permasalahannya dulu. Bukannya masyarakat itu mendemo PT Yaru karena menagih pembayaran pembebasan lahan yang selalu tidak ditepati. Iya, aku tahu itu. Tapi pokoknya aku harus membela PT Yaru. Kita mau makan apa kalau aku tidak membela mereka? Tegas Pebi dengan ngotot. Ya sudahlah, dengus Rida pelan demi mendengar alasan suaminya tadi. Tapi ia memang mengerti benar kalau posisi Pebi sekarang dalam sebuah dilema, yaitu dilema antara menjaga keamanan pihak perusahaan atau membiarkan masyarakat bertindak anarkis demi haknya. Bersambung.